per subhanallah yang kita ucapkan, Allahu Akbar yang kita ucapkan, per zikir tersebut dinilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari biasa, Pak. Itu di hari biasa. Maka orang yang mengucapkannya di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini, pahalanya lebih besar, lebih Allah Azza wa Jalla cintai untuk kita memperbanyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kita isi 10 awal Dzulhijjah di hari-hari kita ini dengan memperbanyak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, amalan berikutnya ya. Tetapi Pak, tentunya jika kita ucapkan tadi Pak, tidak kita ucapkan secara keras-keras Pak ya. Yang keras-keras itu yang kita ucapkan melalui mikrofon nantinya insyaallah pada tanggal ya di malam hari 10 Dzulhijjah ataupun di 10 Dzulhijjah yang kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bahasa kita takbiran ya, takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita ucapkan ya nanti di hari-hari takbiran. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, di antara amalan juga ya kita memperbanyaknya di 10 awal Dzulhijjah ini ialah kita memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Kita tahu bagaimana keutamaan sedekah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, bahwa sedekah itu ya Allah lipat gandakan pahala kita sebanyak 700 kali lipat. Bahwa sedekah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dapat mengademkan ya, mendinginkan alam kubur kita. Dan banyak keutamaan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, harta kita yang sebenarnya ialah apa yang kita infakkan, bukan apa yang kita makan atau apapun yang kita tinggalkan. Maka seorang muslim hendaklah dia ketika Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi dia rezeki, kelapangan rezeki, dia juga memperbanyak sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, di 10 awal Dzulhijjah ini kita memperbanyak sedekah kita. Kalau biasanya kita sudah rajin bersedekah 5.000, 10.000, coba diperbanyak kembali di 10 awal Dzulhijjah ini. Kita bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan menjadi 20, 30, 40 dan seterusnya. Intinya ialah di antara amalan yang sangat dianjurkan kita memperbanyaknya di 10 awal Dzulhijjah ini yang kita memperbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya kita memperbanyak mengamalkan salat-salat sunnah, duha kita jaga, rawatib kita jaga ya, salat sunnah sebelum fajar, salat sunnah sebelum zuhur ataupun setelah zuhur dan seterusnya. Kita menjaga dan memperbanyak salat-salat sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, di antara amalan ya yang kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyaknya, kita melakukannya, mengamalkannya, ialah kita memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban. Kita hafal benar ya surah Al-Kautsar yang sering kita baca, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hafal sekali kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat dan sembelihlah. Para ulama tafsir mengatakan makna fasholli li rabbika wanhar, yang pertama salatlah engkau salat hari raya lebaran haji ataupun salat Idul Adha. Itu yang pertama. Wanhar berikutnya bagaimana? Kalau engkau memiliki kemampuan harta kelebihan, maka hendaklah engkau memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban. Ini diantara dalil ataupun ayat firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban. Dan waktu yang paling utama ialah 10 Dzulhijjah.
10 Zulhijjah. Karena dia termasuk dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah yang Nabi sebutkan dalam hadis, tiada hari-hari yang apabila kita beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai melebihi 10 awal Zulhijjah. Maka yang paling utama kita mengerjakannya ialah di 10 awal Zulhijjah. Tak sempat kita, waktu kita tak memungkinkan, maka boleh pada tanggal 13, 14 dan tanggal 12, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik. Silahkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, menyembelih hewan kurban ya di antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan bagi orang yang mampu tapi tak mau dia berkurban, dapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat marah Nabi kepada dia. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi, falyaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelebihan harta, kemampuan, keluasan harta, tapi tak mau dia berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kita. Tempat sholat kita. Kalau seandainya kita orang yang mampu, dan insya Allah semua kita mampu, buktinya ya kemampuan kita itu bisa daripada HP yang kita miliki, yang harganya bisa mencapai 3 juta lebih, mampu kita membeli. Dari pakaian kita, ya, dari kita makan, gaya hidup kita, sekali makan di rumah makan habis sampai ratusan ribu rupiah, ya. Dari jalan-jalan kita habis sampai ratusan ribu rupiah. Memiliki kemampuan sebenarnya, tapi yang kurang adalah kemauan. Kemampuan ada, tapi kemauan yang tak ada, itu jadi masalah. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sama kita pada hari ini, dan dia lihat banyak di antara umatnya yang tak mau berkurban padahal mereka mampu, maka Nabi usir daripada masjid. Jangan selalu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ya, penting sekali memang kemauan kita ya, dan kita itu harus ada diri kita. Terutama yang hanya setahun sekali kita kerjakan, termasuk hewan kurban ini. Hewan kurban ini sangat dianjurkan kepada kita untuk berkurban jika seandainya kita memiliki kemampuan harta, kelebihan harta, maka kita berkurban. Kemudian yang perlu diperhatikan di antara sunnah-sunnah kurban, ya, sunnah-sunnah kurban. Di antara sunnahnya adalah kalau kita dalam satu rumah tangga kita ingin berkurban. Ini harta-harta kita sebagai si ayah. Ayah punya uang atau tabungan sama si mama. Ada tabungan kita berkurban. Maka sunnahnya adalah ayah yang berkurban, kemudian dia niatkan kurbannya tersebut untuk istrinya dan juga untuk anak-anak, istri dan anak-anak. Kenapa? Supaya pahalanya sampai, keberkahannya sampai untuk dia, istrinya dan anak-anak. Nah, di antara kesalahan di masyarakat kita pelaksanaannya bagaimana? Ada sebagian masyarakat kita dia menggilir. Tahun ini si ayah, tahun depan si ibu, tahun berikutnya anak pertama, tahun berikutnya anak kedua, dengan harta si ayah, dengan harta si ayah. Ini diantara pelaksanaannya keliru. Kenapa? Kurban bukan seperti hewan, bukan akikah, ya bukan akikah. Kurban merupakan ibadah, pengorbanan kita kepada Allah, sembelihan kita kepada Allah setiap tahunnya. Ketika kita memiliki harta dan kita tahu biar kita berumah tangga itu, yang punya harta, yang punya uang adalah kepala rumah tangga, karena dia yang bekerja dan mengumpulkan harta. Maka hendaklah si ayah yang berkurban dengan harta yang telah dia kumpulkan, yang dia kerjakan, yang dia dapatkan dari hasil kerja dia sendiri. Kemudian dia berkurban dan dia niatkan untuk dia dan serta seluruh keluarganya, kecuali memang dia punya harta berlebih dan dia ingin berkurban untuk dia dan istrinya, silahkan, tidak masalah, ya, atas nama dia atau atas nama istrinya, dua-duanya berkurban, tidak ada masalah. Kemudian wajib dipahami bahwa kurban itu masih satu. Kalau umpamanya harta kita 70 juta,
70 juta Pak harta kita, Pak tabungan kita. Malah kita sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita hanya berkurban untuk satu orang. Berarti kita cuma satu kambing. Cuma satu kambing. Padahal kita mampu untuk 2 kambing. Atau dalam satu sapi itu, sapi sekarang sekitar 13 juta atau 14 juta. Atau bisa kurang dari itu. Kita mampu berkurban dengan seekor sapi, maka lebih bagus. Jadi Pak sebenarnya makna daripada satu ekor sapi 7 orang itu maknanya adalah batas maksimal. Batas maksimal. Kalau seandainya ada seorang muslim yang mampu membeli seekor sapi yang dia kurbankan atas nama dia sendiri, maka lebih bagus. Lebih bagus. Ataupun ya satu ekor sapi untuk 3 orang, 4 orang maka tidak ada masalah. Yang Nabi larang ialah satu ekor sapi untuk 8 orang. Atau untuk satu kampung, tidak boleh. Ya. Karena batas maksimal satu ekor sapi itu 8 orang yang berkurban. Artinya dari 8 orang harta 8 orang. Berapa orang kita 7 orang. Berapa harga sapi kita 14 juta. Berarti masing-masing 2 juta rupiah. 2 juta, ya sampai 14 juta. Itu maknanya. Jangan pula, kita buat arisannya. Iya, arisannya apa? Arisan kurban. Jadi ada ibu-ibu umpamanya 10 orang. Akhirnya bagaimana? Patungan mereka 10 orang ini membeli seekor sapi. Ini bukan di antara bentuk sunnah. Ya karena apa? Seekor sapi maksimal untuk 7 orang. Kambing bagaimana? Seekor kambing untuk 1 orang. Seekor kambing untuk 1 orang. Itu di antara sunnahnya. Nah kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnahnya juga ya. Bagi orang yang hendak berkurban, sudah dia niatkan jauh hari, atau sudah dia daftarkan diri dia ke panitia kurban, sudah daftar dia, maka janganlah dia memotong rambutnya atau kuku. Kalau semalam masih bisa Pak ya, kalau kemarin. Tapi hari ini orang yang hendak berkurban jangan dia potong kukunya dan jangan pula dia potong rambutnya. Ya. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang sudah hendak berkurban maka janganlah dia menambah sedikit pun sesuatu apapun daripada kukunya maupun rambutnya, supaya dia mendapatkan. Ya, hikmahnya adalah supaya dia mendapatkan kesempurnaan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang berkurban, ya, kemudian dia potong kukunya, dia potong rambutnya, kurbannya tetap sah, tapi nilai pahala kurbannya berkurang. Kenapa? Dia melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim yang mendapatkan pahala yang sempurna dari kurbannya, di antara bentuk kepatuhan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak potong rambutnya dan tak pula potong kuku. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Silahkan. Kalau sudah dipotong hewan kurbannya, potonglah kukunya, potonglah rambutnya, maka silahkan. Insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah. Inilah materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya dan sebagai bentuk motivasi bagi diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 awal Dzulhijjah ini. Yang memperbanyak puasa, terutama puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalau kita memiliki kemampuan, adalah kita menyembelih hewan kurban. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat kita umpamanya dalam rumah tangga kita, mampu kita cuma satu, ya sudah kita berniat ataupun berkurban 1 ekor, ya ataupun ikut dalam dalam panitia dalam 1 ekor lembu. Umpamanya nama kita masuk di sini 7 orang itu,
Maksudnya di sini adalah kita meniatkan kurban tersebut untuk kita dan seluruh keluarga kita, Pak. Kita niatnya. Walaupun kambing, ya, walaupun kambing. Kemudian yang tak boleh memotong kuku dan rambut hanyalah si ayah yang berkurban. Kalau istri kita, anak kita, silahkan mereka memotong kuku dan rambut, tidak masalah. Kenapa? Maksudnya adalah ketika kita berkurban dengan niat untuk seluruh keluarga kita, pahalanya, keberkahan yang sampai kepada mereka, pahalanya dan keberkahan. Adapun kita yang berkurban atas nama kita ini, ya, kita tidak boleh memotong rambut dan kuku kita. Adapun anak kita nggak masalah, begitu Pak. Dia niat Pak, niat dan tujuannya bahwa kurban yang kita sembelih ini kita niatkan pahala dan juga keberkahannya itu untuk istri kita dan anak-anak kita, begitu Pak. Adapun atas nama siapa? Atas nama kita yang berkurban, maka kita ya tidak memotong rambut, tidak memotong kuku kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban atas nama beliau, keluarga dan umatnya dan seluruh umatnya tak berkurban. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pernah berkurban ya sampai ratusan ekor kambing. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Allah Taala. Lagi Pak, pertanyaan Pak, silakan. Emang apa nih Pak, agak apa? Surat. Masalah haji Ustaz. Iya Pak. Bolehkah kita menjual tanah kita untuk tenaga haji? Baik. Maksudnya dengan menjual tanah ini keadaan anak itu keluarga kita itu pas-pasan gitu kan. Maka boleh dibilang nggak ada lagi gitu. Harta yang lain. Pekerjaan kita sebagai contohnya Pak. Kita adalah masalah. Ya, swasta ya. Menjual tanah bisa terjadi ya seperti itu. Tapi di mindset kita, ya, bahkan diri sendiri. Pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, boleh nggak kita umpamanya untuk berhaji menjual harta kita seperti rumah tempat kita tinggal, Pak. Tempat kita tinggal. Kalau seandainya kita jual rumah kita terlantar, maka jangan dijual rumah kita. Menabung dari cara yang lain. Kecuali kita punya banyak rumah, ya. Kalau kita jual rumah yang satu, masih ada rumah yang lain. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah. Kalau tanah tersebut merupakan penghasilan kehidupan kita, dengan tanah tersebut kita bertani. Kita punya kebun sawit umpamanya ada 10 hektar. Dari sinilah kita untuk mendapatkan nafkah, untuk menafkahi anak istri kita. Kalau kita jual, terputus penghasilan kita, maka jangan dijual, Pak. Maka jangan dijual. Kecuali umpamanya kita jual sebagian saja. Kita jual umpamanya 1 hektar, bisa kita dapat umpamanya dengan 1 hektar mendapat 100 juta rupiah umpamanya. Ya kita jual sebagian saja, kita jual dan kita mendapat haji. Tidak masalah, Pak. Jadi lihat ialah kalau seandainya tanah tersebut kita jual bisa membuat terlantar anak istri kita, maka jangan dijual. Jangan dijual. Kenapa? Semua penghasilan kita. Ya, seperti itu Pak ya. Seperti itu kaidahnya. Dilihat ya dari segi ya Pak, kehidupan anak-anak kita, jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga kita dalam keadaan miskin. Enggak boleh, Pak. Kita punya harta nih, Pak, gitu. Anak kita ada. Sengaja sekali kita umpamanya kita punya rumah, punya tanah, karena untuk akhirat kita jual semuanya untuk kita infakkan di masjid umpamanya. Tapi anak kita terlantar, anak kita miskin, Pak, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, kecukupan, lebih baik daripada dalam kondisi meminta-minta kepada orang lain. Begitu Pak. Wallahu ta'ala. Tapi kalau tanahnya besar, luas Pak, kayaknya dijual sebagian nggak pengaruh lah Pak ya. 10 hektar, 12 hektar, kemudian daftar haji, meskipun menunggu sampai ya puluhan tahun, ya nggak masalah. Saya terakhir Pak, ya Masya Allah saya lihat orang tua saya Pak nelayan, tapi itu Allah berikan kemudahan. Tahun 2018 kalau tidak salah saya mendaftarkan mama haji, karena kalau perempuan Pak, perempuan tuh kalau kita punya istri, kita mau berangkat haji Pak, yang kita daftar adalah pertama istri dahulu Pak, istri.
Karena nanti insya Allah kalau punya uang lagi kita mendapatkan untuk suami, karena bisa menyusul dan bisa bersama-sama. Karena kalau umpamanya langsung 50 juta, kalau ada uang kita umpamanya, maka pertama kemarin kami daftarkan nama waktu itu, dan insya Allah yang menyusul pada tahun ini insya Allah menyusul daftar. Dan nanti insya Allah ketika berangkat bisa sama-sama berangkat lagi gitu Pak. Jangan kita tuh daftar, jangan. Kalau umpamanya kita sudah ada niat, tapi masya Allah memang subhanallah, saya lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua saya sudah berniat ingin berangkat dua-duanya. Pertama waktu 2018 cuma ada uang 25 juta. Saya bilang, "Mak, mama lu daftar." Insya Allah kalau ada rezeki lagi ayah mendaftar. Ayah mendaftar. Nah, subhanallah. Ketika itu mama mendaftar, ya. Sejak tahun 2020 sebenarnya sudah ada. 2020 sebenarnya juga sudah ada uang ayah ketika itu, tapi tunda sebentar karena ada keperluan lain. Dan insya Allah tahun ini ya ayah juga mendaftar haji. Cukup Pak, masya Allah. Karena niat dan kemauan tadi, ya, maka Allah mudahkan rezeki kita. Allah mudahkan rezeki kita. Jadi begitu Pak. Kalau bapak sama ibu belum haji, datang dulu ibu daftarkan. Bapak nomornya ingin berhaji. Tapi yakinlah insya Allah tahun depan pasti bapak akan mendaftar juga. Insya Allah Pak. Dan saya sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti kalau seandainya niat kita sudah ada, Allah akan mudahkan kita untuk bisa berangkat. Gitu. Wallahu taala alam. Sekarang Pak, tahun 2018 ya, saya daftarkan nama saya 25.500. 25.500. Itu berangkatnya Pak tahun 2034. 2034 Pak. Kata mama saya, udahlah kita pokoknya niat saja. Gak sampai usia kita Allah yang Maha mengetahui kan begitu Pak. Tapi tetap tercatat pahala kita karena niat kita ingin berangkat haji. Nah mungkin kalau Bapak sekarang daftar, apalagi sudah ditunda 2 tahun Pak ya, gak berangkat haji Indonesia kita, bisa mencapai 2040 Pak. 2040 lebih. Di Aceh bahkan di Aceh nggak tahu Pak, bisa mencapai 2050. Di Aceh saja. Tapi ya sudah begitu Pak. Kenapa Pak? Untungnya apa? Bukan untungnya sih. Kalau sampai usia kita berangkat alhamdulillah. Kalau nggak sampai usia kita, maka uang bisa ditarik oleh ahli waris kita. Meninggal kita Pak nggak sampai haji, pahala tetap Allah tuliskan karena niat kita. Kedua, harta haji itu, uang haji itu bisa ditarik oleh keluarga kita untuk dibagikan sebagai harta warisan. Itu untungnya Pak. Iya, sama seperti menabung sebenarnya kan. Iya, harta warisan Pak. Iya. Apa? Mama saya mendekati di 60 Pak. Iya. Mama kalau 55 kalau nggak salah.